Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah biologi. Hari ini kita minggu ke-14 dan kita akan membahas tentang Aves dengan contoh spesiesnya adalah Columba livia atau merpati ataupun juga burung dara ya. Oke, kita masuk ke struktur eksternal. Pada struktur eksternal ini, secara umum bagiannya itu sama dengan hewan lain, jadi mulai dari kaput, itu adalah kepala, kemudian serviks atau leher, kemudian trunkus atau badan, dan juga daerah kauda. Tetapi yang berbeda adalah bagian kaudanya ini tidak terdiri dari vertebrae kauda, jadi tidak ada tulangnya, tapi digantikan oleh bulu bagian belakang. Di bagian luar atau eksternal, kita bisa lihat beberapa struktur di daerah kaput. Itu ada mata, kemudian ada lubang telinganya. Kemudian yang khusus pada burung itu adalah paruh. Jadi mulut pada hewan lain, pada burung ini digantikan dengan paruh. Paruh ini memiliki struktur yang lebih ringan daripada maksila dan mandibula pada hewan lain dan memiliki berbagai bentuk tergantung dari jenis pakannya. Di belakang dari paruh ini, di pangkal paruh itu ada nostrilnya atau nares exteriores. Dan di belakangnya pada dove ini hanya pada beberapa burung itu ada bentukan yang disebut ser. Jadi ser ini adalah penonjolan daging yang tumbuh di pangkal dari paruh. Fungsinya sampai sekarang masih belum diketahui. Kemudian kalau kita mundur ke belakang, kita bisa melihat juga bahwa ekstremitas pada burung ini juga khusus. Ekstremitasnya ini terdiri dari sayap dan juga kaki. Jadi tidak ada kaki bagian depan atau kaki bagian belakang, tapi hanya sayap dan sepasang kaki. Yang unik pada bagian kakinya ini adalah sebagian itu tidak tertutupi oleh bulu. Dan di bagian yang tidak tertutupi bulu itu, kulitnya tumbuh bersisik seperti pada reptil. Jadi penyusunnya juga mirip sekali seperti pada reptil. Selain di daerah tersebut dan juga paruh itu di seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Jadi perlu diingat, bulu ini khusus pada Aves atau pada unggas. Kalau pada mamalia itu namanya rambut. Jadi walaupun dia itu sapi, kita nyebutnya tetap rambut itu kalau secara ilmiahnya. Nah, kemudian yang unik lagi juga adalah bulunya ini sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ada bulu primer, bulu sekunder, dan beberapa jenis lainnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Yang unik juga adalah pada bagian kakinya si burung ini. Jadi pada bagian kaki ini biasanya terdiri dari 4 jari. Nah, 4 jari ini biasanya 1 jari menghadap ke belakang dan 3 jari lainnya itu menghadap ke depan. Fungsinya adalah untuk mencengkeram tempat tenggeran. Jadi ini memang didesain sedemikian rupa agar burung bisa bertengger atau mencengkeram dahan. Ini struktur seperti ini ada perbedaan pada keluarga dari parrot atau burung kakak tua. Nah, pada parrot ini jari yang menghadap ke belakang itu ada 2, yang menghadap depan itu ada 2. Jadi 2 ke depan, 2 ke belakang. Tapi fungsinya sama-sama untuk mencengkeram. Nah, ini adalah bagian integumentum dari unggas atau Aves yang tidak tertutupi bulu. Jadi banyak ahli yang mengatakan kalau ini mirip sekali dengan struktur dari kulit reptil, walaupun tetap ada perbedaan ya. Jadi kalau pada ayam, ini lapisannya itu sama-sama ada epidermis dan juga dermis, di mana bagian epidermis itu yang paling luar terdiri dari yang namanya stratum corneum. Nah, stratum corneum ini adalah sel-sel dari epidermis yang sudah terkeratinisasi, jadi mengeras. Dan keratin inilah yang kemudian membentuk bagian keras dari kaki ayam atau kaki Aves.
Nah, di bawah dari stratum corneum itu adalah transitional layer atau lapisan transisional yang akan langsung menggantikan stratum corneum apabila stratum corneum sudah waktunya ganti, sudah waktunya untuk digantikan dan atau lepas. Di bawahnya lagi itu ada stratum intermedium. Stratum intermedium ini juga adalah calon-calon pengganti dari layer transisional. Dan yang paling bawah adalah stratum basale. Ini juga adalah sel-sel yang nantinya akan menggantikan stratum intermedium. Di bagian stratum corneum dan juga layer transisional itu terdapat granul melanin. Nah, granul melanin ini yang akan memberikan warna pada kulit dari kaki unggas. Selanjutnya, selain kulit tadi, mayoritas dari tubuh unggas itu tertutupi oleh bulu. Nah, bulu ini terdiri dari beberapa bagian. Struktur dasar dari bulu ini sama-sama dari keratin, tapi membentuk struktur yang berbeda dari sisik yang ada di kaki. Jadi, struktur yang paling terlihat dari bulu itu, yang bagian tengah itu disebut sebagai rahis atau bagian tengah. Jadi seperti cabang utama di bagian tengah. Nah, rahis ini terisi kapiler saat bulu ini tumbuh di awal. Tapi saat sudah dewasa, saat sudah mencapai bentuk maksimalnya, bagian dari tengah rahis itu hilang, jadi malah membentuk bentukan kosong, ruang kosong. Jadi tidak ada pembuluh darahnya lagi. Di kanan dan kiri rahis itu adalah bentukan yang disebut dengan vein atau vein. Nah, vein ini terdiri dari barbs dan barbules. Jadi kalau barbs itu adalah cabang yang mencabang dari si vein, sedangkan si barbul itu adalah yang memiliki bentukan interlocking. Jadi ujung dari barbules itu bentuknya seperti kait. Nah, kait ini akan saling mengait antara satu barbul dengan barbula yang lain, sehingga pada bulu dari unggas itu dia tidak terpisah. Jadi kalau kita bayangkan seperti rambut kita kan dia tidak terikat satu sama lain ya. Jadi kalau pada saat rambutnya terurai, apalagi yang panjang, kalau kena angin udah terbang kemana-mana. Tapi karena pada barbul ini ada hooknya atau ada kaitnya, jadi ini akan menyebabkan bentukan dari bulu itu tetap kompak, tetap bagus, rapi gitu ya, tidak terlihat berantakan walaupun saat terbang. Nah, tipe-tipe dari bulu itu ada yang pertama adalah bulu terbang. Nah, kalau bulu terbang atau flight feather itu yang gambar nomor 1, itu adalah bulu yang panjang, kemudian juga dia lebih kaku daripada yang lain. Dia ini terletaknya di sayap dan ekor. Fungsinya adalah untuk membantu saat terbang. Jadi yang paling berperan pada saat terbang ini adalah si bulu flight ini atau flight feather. Di flight feather sendiri ada dua jenis bulu. Bulu yang pertama adalah bulu primer dan yang kedua adalah bulu sekunder. Bulu primer ini adalah bulu yang paling keras yang berada di paling ujung dari sayap. Itu biasanya berlekatan dengan digit bagian 3 atau tulang dari jari nomor 3. Kemudian jumlahnya biasanya 11 dan kalau yang sekunderi itu berlekatnya di daerah ulna. Nanti di belakang gambarnya bisa lebih jelas lagi. Kemudian jenis bulu yang kedua ini adalah jenis bulu contour atau covert feather. Nah, bentuknya contour atau covert feather ini masih sama seperti bulu primer. Jadi kalau bulu primer di sini kan nomor 1 di gambar ini dikatakan sebagai primary encounter ya, karena memang bentuknya adalah mirip sekali. Tetapi yang membedakan adalah ukurannya biasanya lebih pendek dan lebih fleksibel.
Kemudian bagian vein yang bagian bawah itu biasanya lebih fluffy, jadi bulunya dia lebih lemas di bagian bawah dibandingkan yang bagian atas untuk yang bulu canter atau convert ini. Bulu ini biasanya menutupi bagian lain dari sayap, jadi selain yang bulu terbang tadi, jadi bagian-bagian yang bagian lebih belakang, kemudian juga bagian yang paling luar tubuh, jadi yang menutupi hampir seluruh tubuh yang bagian luar itu. Paling luar itu adalah canter atau covert feather ini. Kemudian yang jenis lainnya adalah jenis Philoplum dan juga jenis down feathers. Yang gambar down itu yang nomor 2, kemudian yang Philoplum itu yang nomor 3. Jadi kalau yang down feathers dan juga Philoplum ini terletaknya di bagian dalam, jadi di bawah dari bulu kontur. Kemudian bulu-bulu ini membentuk lapisan insulating, jadi untuk sebagai termoregulasi atau untuk menjaga panas tubuh. Nah, pada jenis bulu ini, kedua bulu ini, jadi Philoplum dan juga down feathers, itu tidak ada barbs-nya. Karena tidak ada barbs, jadinya bentuk bulu ini tuh jauh lebih fluffy dan lebih lemas ya, lebih kalau kita sentuh yang lembut sekali. Bulu-bulu ini memang didesain seperti itu, utamanya untuk membantu memecah partikel debu yang bisa menyerap air dan juga kotoran. Jadi bulunya ini cenderung tetap bersih walaupun dia habis berkubang di dalam air atau habis kehujanan, biasanya akan cepat kering. Makanya kenapa salah satu sifat dari unggas itu adalah dengan mandi pasir. Salah satunya adalah untuk memasukkan atau mengganti debu yang sudah basah tadi dengan debu baru, jadi biar nanti kalau basah lagi bisa cepat diserap oleh debu tersebut. Kalau misalnya unggas ini basah, biasanya akan sangat mempengaruhi pada proses terbang. Jadi akan sangat menyusahkan saat mereka terbang. Makanya mereka selalu berusaha menjaga badannya agar tetap kering. Ini adalah gambaran bagaimana pembentukan dari bulu. Ini tidak usah terlalu diambil pusing ya. Pada pembentukan awal seperti yang saya katakan di gambar sebelah kiri itu terlihat adanya kapiler. Jadi di bagian dari dermal core atau di pusat dari dermalnya ini yang tumbuh ke atas ini itu ada kapilernya. Kemudian semakin ke atas akan membentuk dari bentukan mulai dari rahis, kemudian nanti akan membentuk vein, kemudian barbs dan barbules. Nah ini intinya seperti itu. Bulu pada unggas itu akan berganti 1 kali selama 1 tahun. Jadi bulu ini biasanya nanti akan rontok dengan sendirinya dan digantikan dengan yang baru. Nah pada saat mereka sedang proses pembentukan bulu inilah mereka termasuk pada saat yang sedang sangat rentan karena biasanya bulu-bulu yang baru tumbuh itu masih belum bisa digunakan untuk menopang mereka saat terbang, saat mereka take off ataupun landing. Jadi biasanya mereka tidak bisa bepergian jauh atau malah tidak bisa terbang. Terutamanya pada saat penggantian bulu-bulu primer yang ada di sayap gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem skeletal dari unggas atau aves. Jadi tulang-tulang pada aves itu banyak yang mereduksi dan juga berfusi. Begitu juga dengan sendinya. Jadi kalau mau dijumlahkan, jumlah tulang dan sendi dari unggas ini tidak sebanyak mamalia. Nah, kenapa kok banyak yang mereduksi dan juga berfusi? Ini karena adalah untuk mengurangi beban dari badan atau berat badannya sendiri, dan ini mempermudah mereka untuk terbang. Nah, pada unggas, korteks tulangnya itu jauh lebih tipis daripada mamalia, dan banyak tulang yang memiliki lubang-lubang atau disebutnya hollow di tengahnya. Itu jadi kalau kita belah tulangnya itu dia akan terlihat seperti sarang lebah. Fungsinya sama, adalah untuk memperingan dari berat tulang ini.
Bahkan pada beberapa tulang panjang, itu ada yang dia itu diisi oleh udara yang berasal dari air sac. Jadi mereka ada salurannya nyambung dari kantung udaranya ke tulang tersebut. Jadi udaranya bisa mengalir ke dalam tulangnya untuk memperingan dari berat tulang ini. Nah, tulang yang diisi oleh udara ini disebut sebagai tulang yang bersifat pneumatik. Kemudian selain tulang-tulang tersebut untuk mendukung dari terbangnya, ini juga bagian dari sternumnya, ini dia bentuknya berbeda dengan mamalia. Kalau pada mamalia, umumnya sternum itu pipihnya dorsoventral, jadi pipih dari atas ke bawah. Kalau pada unggas, pada ayam ataupun pada aves lain, itu dia bentuknya memipihnya bilateral, jadi dari kanan ke kiri. Jadi dia cenderung menonjol ke depan. Dan bentukan ini disebutnya sebagai bentukan namanya keel sebutannya, sternumnya ini. Sternum yang bentuk seperti ini memberikan area yang luas untuk perlekatan dari muskulus yang berguna pada saat terbang. Jadi ada dua jenis muskulus atau otot yang berperan pada saat hewan ini terbang. Yang pertama adalah otot pektoral. Ini berfungsi pada saat sayap itu mengarah ke bawah atau downstroke. Dan otot suprakorakoid yang berfungsi saat si hewan ini menaikkan sayapnya. Nah, jumlah sendi itu banyak yang berfusi dan berkurang, terutama di daerah vertebranya. Jadi ini sangat bisa dilihat dari bagian badannya si unggas ini yang sangat tidak fleksibel. Kalau pada hewan lain, pada kadal misalnya kita ingat kemarin dalam pergerakannya saja dia membutuhkan gerakan dari badannya untuk melengkung ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau pada unggas, badannya ini sangat rigid atau sangat kaku. Jadi dia tidak bisa kayak melengkung ke kanan dan ke kiri. Tetapi pada aves itu jumlah dari vertebrae cervicalnya atau pada lehernya itu sangat banyak. Jadi biasanya lehernya unggas ini cenderung panjang dan ini sangat membantu pada saat proses makan ataupun mencari mangsa. Vertebranya ini karena panjang dan banyak ini dia bisa digerakkan sampai 180 derajat. Jadi ke belakang atau berputar sebaliknya gitu. Nah, pada bagian belakang itu vertebrae caudanya itu bereduksi dan berfusi membentuk ekor. Di bagian dasarnya, di bagian dasar dari ekor ini, dari bulu-bulu ekor, biasanya di dekat dari kloaka, itu ada yang namanya glandula uropygial atau pren. Glandula ini adalah glandula yang menghasilkan minyak yang berfungsi untuk membasahi atau melapisi dari bulu-bulu aves. Jadi bulu-bulu aves ini tidak gampang basah dan tetap selalu rapi. Jadi biasanya kalau pada burung ataupun unggas apapun yang pernah diamati, biasanya mereka suka menutul-nutul bagian belakangnya ya, bagian kloakanya. Itu adalah untuk mengambil minyak dari si uropygial gland ini, kemudian mereka akan meratakan di bulu-bulu mereka di seluruh tubuhnya, biar bulu-bulunya rapi lagi dan tetap sejajar. Di bagian kepala, ini sudah ada ya, tadi sudah saya jelaskan, ada yang namanya paruh, jadi tidak ada mulut. Kemudian di antara mandibulanya, ini ada yang namanya tulang kuadrat. Tulang kuadrat ini adalah tempat pelekatannya dari mandibula. Dia itu sifatnya fleksibel, jadi semacam tulang rawan yang akan membantu paruh untuk membuka secara lebar. Nah, selain itu, banyak burung yang memiliki sendi sebagai hing kraniofasial di antara paruh atas dan tengkoraknya. Ini adalah fungsinya juga sama untuk mobilitas penuh saat makan. Jadi membukanya terutama bagian atas itu akan jauh lebih lebar lagi.
Yang unik pada bagian kaki dari hewan ini itu ada yang namanya tendon digital flexor. Nah, tendon ini adalah yang berfungsi untuk pergerakan kaki bagian bawahnya, atau kalau kita sebutnya ceker ya, karena di situ tidak ada muskulus lagi. Ini adalah gambaran bagian kepalanya untuk lebih jelasnya, dan yang bagian bawah ini adalah formasi dari dalam tulangnya. Kalau yang bagian atas, seperti yang saya sebutkan tadi, ini di pangkal dari mandibulanya ada yang namanya daerah quadrate. Ini adalah pangkalnya mandibula, tempat yang dia itu fleksibel. Kemudian kalau yang bagian bawah ini adalah susunan bagian dalam tulang. Yang paling atas ini adalah cortex. Kemudian yang biru ini adalah center hollow-nya, artinya bagian bolongnya. Dan yang kerasnya atau daerah pertulangannya ini adalah yang warna putih, yang kayak saluran ini. Nah, selanjutnya adalah struktur dari sayap. Jadi kalau struktur sayap ini adalah mirip-mirip dengan struktur dari ekstremitas kranial sebenarnya secara umum, tapi ada beberapa perbedaan. Oke, yang pertama, untuk sayap dari unggas atau apes ini terdiri dari tulang humerus, kemudian di belakangnya ada radius dan ulna yang terpisah, jadi mirip seperti mamalia. Tapi di bagian belakangnya harusnya ada yang namanya karpal dan metakarpal. Kalau pada unggas, pada apes, ini mereka berdifusi. Jadi disebutnya karpal metakarpal fusion. Kemudian di ujungnya itu ada 2 jari atau digit. Nah, jarinya ini terdiri dari digit nomor 3 dan digit nomor 1. Digit nomor 3 ini adalah tempat tumbuhnya bulu primer yang jumlahnya biasanya 11 itu. Jadi biasanya bulu-bulunya itu tumbuhnya dia berjejer mulai dari paling ujung, yaitu di ujung dari digit nomor 3 sampai di bagian karpal metakarpal. Nah, kemudian untuk yang bulu sekunder, itu dia akan tumbuhnya mulai di daerah radius ulna. Dan dia ini membentuk yang disebut alula atau komponen secondary flight feather. Alula ini sangat penting pada saat proses take off atau mulai mau terbang dan juga pada saat landing. Jadi kayak remnya, kayak penyeimbangnya biar mereka bisa mengurangi kecepatan dan bisa kayak pelan-pelan untuk ke tempat pendaratannya. Yang sebelah kanan ini adalah gambaran bagaimana burung itu terbang ya, gerakan dari bulunya. Jadi ini bisa dibayangkan ada yang namanya sumbu dari rotasinya. Jadi bulunya ini ya sebenarnya pada saat dia naik dan turun itu berotasi. Rotasinya bisa dilihat sudutnya ini agak berubah ya. Dan bulu dari sayap ini dia melengkung, bentuknya konkav. Ini sangat membantu untuk mengalirkan udara pada saat mereka terbang. Jadi proses terbang itu dimulai dengan mengalirkan udara ke daerah atas dari sayap dan juga bagian bawah. Dan biasanya bagian atas ini kecepatan udara jauh lebih tinggi daripada bagian bawah, sehingga mereka ada kemampuan untuk mengangkat badannya. Kayak gitu. Ini bisa dilihat sih di YouTube, banyak kok yang mempelajari bagaimana sih proses burung itu terbang. Jadi kalau mau lebih jelasnya bisa lihat di YouTube, yang nanti saya share juga linknya di deskripsi video saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem respirasi dari aves. Jadi kalau sistem respirasi dari aves ini sangat berbeda dengan hewan lain ataupun dengan manusia. Struktur respirasinya ini juga sangat mendukung untuk hewan ini terbang. Jadi kalau diurutkan, udara itu biasanya masuk mulai dari lubang hidung ataupun dari mulut. Jadi bisa dari nares anteriores atau melalui mulut ke dalam cavum oris, kemudian nanti dia akan melewati glotis. Dari glotis akan masuk ke laring, kemudian lanjut ke trakea yang biasanya dia ini panjang. Dari trakea dia akan masuk ke daerah yang namanya bronki primer. Di bronki primer ini nanti ada cabang ke kanan dan ke kiri menuju ke paru-paru.
Nah, nanti di dalam paru-paru, di lanjutan dari bronki primer ini ada yang disebut parabronki. Pertukaran udara itu terjadinya di parabronki. Nah, struktur yang unik pada burung ini adalah di bagian bronki primer itu terdapat siring. Siring ini adalah tempat diproduksinya suara. Jadi kalau pada apes itu tidak ada pita suara, tapi suara itu terbentuk dari getaran yang timbul di siring dan juga laring. Kemudian selain bentukan siring yang khusus pada unggas, itu juga adanya ersak atau kantung udara di tempat-tempat yang masih kosong dalam tubuhnya. Jadi di kafum abdomen, kemudian juga di daerah-daerah lain di dekat-dekat tulang panjang, itu biasanya terisi oleh ersak atau kantung udara. Secara umum, kantung udaranya itu dibagi menjadi 9 buah. Jadi ada 2 buah ersak servikal, kemudian 1 buah ersak interklavikular, kemudian ada juga ersak toraksik yang anterior, kemudian ersak toraksik posterior, dan juga ersak abdominal. Jadi biasanya 9 inilah yang akan berperan pada saat proses pernafasan. Kalau ersak yang di humerus ini, biasanya dia berfungsinya lebih ke arah untuk persambungan dari pneumatik bone tadi. Jadi untuk mengalirkan udara ke dalam si tulangnya, yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Karena ada ersak ini, pernafasan pada unggas pun berbeda. Jadi biasanya ersak ini sangat berguna untuk menampung udara, terutama pada saat terbang. Nah, ini adalah skematik bagaimana si apes ini bernafas. Yang gambar sebelah kiri atau gambar A itu adalah gambar inhalasi atau saat udara masuk, dan yang gambar B itu adalah gambar saat ekshalasi atau saat udara keluar dari tubuh apes. Nah, yang gambar A ini saat inhalasi, udara yang sudah masuk ke bronki primer itu mayoritas akan dilewatkan setelah lewati paru-paru akan langsung dimasukkan ke dalam ersak yang bagian kaudal. Nah, ersak yang bagian kaudal ini adalah terdiri dari ersak abdominalis dan juga ersak torakalis yang posterior. Kemudian sebagian lainnya, jadi sebagian kecilnya itu akan dilakukan pertukaran udara atau diserap melalui parabronki, dan setelah itu udara yang keluar dari parabronki yang artinya sudah mengandung banyak karbon dioksida dan juga sangat rendah oksigen itu akan dimasukkan ke dalam ersak yang bagian kranial. Jadi ersak yang bagian kranial ini ada ersak dari intraklavikular, kemudian cervicalis, dan juga yang torakalis yang bagian posterior. Jadi, pada saat inhalasi ini, proses pertukaran di parabronki itu sangat sedikit. Dan utamanya pertukaran udara di parabronki itu terjadinya justru pada saat ekshalasi. Kalau pada saat proses ekshalasi, udara yang ditampung di bagian ersak kaudal itu akan dialirkan ke bagian parabronki lagi. Jadi dikembalikan ke parabronki dan pada saat inilah itu terjadi pertukaran udara yang maksimal. Nah, setelah terjadi pertukaran udara, kemudian udara yang dia itu dari parabronki itu akan ditambahkan dengan udara yang tadi disimpan di ersak bagian kranial. Jadi sisa dari respirasi atau proses respirasi pertukaran udara yang pertama, yang sedikit tadi. Digabungkan, kemudian dia akan dialirkan keluar ke trakea, glotis, kemudian ke udara luar. Jadi ini uniknya pada unggas. Justru pada saat dia itu ekshalasi itulah terjadi proses pertukaran udara antara oksigen dan juga karbon dioksida yang maksimal di parabronkus. Kalau proses pertukaran udaranya itu mirip-mirip dengan mamalia. Di parabronkusnya itu banyak kapiler di situ, kemudian secara difusi cepat terjadi pertukaran antara oksigen dan juga
pelepasan karbon dioksida. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi pada unggas. Kalau pada unggas, jantungnya sudah terbagi full 4 ruang, jadi mirip sekali dengan mamalia. Bahkan sebenarnya sistem sirkulasinya secara umum itu hampir tidak ada perbedaan dengan mamalia, jadi mirip sekali. Nah, ruangnya berarti ada 2 ruang atrium, atrium kanan dan kiri, kemudian ada ventricle kanan dan kiri. Jadi pergerakannya juga sudah sangat terorganisir dengan baik ya. Untuk sistem sirkulasinya, ini sebenarnya mirip sekali dengan yang lain-lain. Jadi kalau darah yang dia itu berasal dari seluruh tubuh, artinya darah yang mengandung oksigen rendah, itu akan masuknya ke atrium sebelah kanan. Nah, dari atrium sebelah kanan kemudian akan dipompa ke ventricle sebelah kanan. Nah, dari ventricle sebelah kanan kemudian akan dipompa ke arteri yang menuju paru-paru untuk ditukarkan dengan udara yang mengandung banyak oksigen. Jadi tidak ada sama sekali kayak area untuk bercampurnya darah dari ventricle kanan dan juga kiri. Jadi mereka sudah sangat tertutup. Kalau yang sebelah kiri, atrium kiri itu menerima darah yang mengandung oksigen tinggi dari paru-paru. Nah, dari paru-paru ini kemudian nanti dia akan dipompa ke ventricle sebelah kiri juga. Dari ventricle sebelah kiri kemudian akan dilanjutkan ke aorta dan nanti akan ke arteri yang menuju seluruh tubuh. Nah, kalau pada unggas ini mirip dengan reptil, dia sudah punya yang namanya renal portal system. Jadi sistem vena yang ada di ginjal. Jadi kalau pada ginjal itu di venanya itu ada vena besar yang dia itu nanti akan bercabang, satu cabang itu menuju ke jantung, satu cabang akan menuju ke ginjal. Jadi yang masuk ke ginjal nantinya akan disaring di glomerulus, kemudian akan dibuang zat sisanya. Kalau yang ke jantung ya akan ditukarkan ke paru-paru isinya. Nanti akan lebih jelasnya di mamalia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem dari digestinya. Ini juga unik pada Aves, dimulai dari adanya paruh. Jadi paruhnya ini dia tidak ada giginya. Fungsinya biasanya untuk menangkap makanannya atau pakannya, dan juga pada sebagian lain bisa digunakan untuk merobek, terutama pada Aves yang dia predator ya. Tapi kalau pada merpati dia kan pemakan biji-bijian, jadi dia biasanya paruhnya hanya untuk menangkap biji kemudian memasukkan ke dalam. Nah, lidahnya itu dia memiliki sedikit sekali dari sensor untuk rasa di bagian belakang. Nah, kalau pada unggas ini tambahan pengetahuan sih ya. Untuk sensornya atau inderanya itu yang berkembang baik hanya pada penglihatan dan juga pendengaran. Jadi kalau penciuman kemudian perasa itu hampir tidak ada, tidak berkembang. Jadi mereka tidak bisa merasakan terlalu dalam gitu ya. Biasanya tidak merasakan makanan yang dia makan gitu, rasanya apa nggak tahu mereka. Nah, lidahnya ini biasanya berfungsi untuk membantu pergerakan dari pakannya. Atau pada beberapa jenis burung seperti burung parkit, kemudian burung kakak tua yang dia memang memakan biji-bijian ataupun kacang yang bisa ngupas sendiri, itu biasanya digunakan juga untuk mengupas atau membersihkan lapisan bagian luarnya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam esofagus, si pakan itu akan disimpan di dalam yang namanya crop. Crop ini adalah tembolok. Jadi crop ini sebenarnya adalah pelebaran dari esofagus. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan dari makanannya yang sudah ditelan. Ini secara umum hanya bentuknya seperti kantung untuk disimpan. Ini tapi ada beberapa burung yang tidak memiliki tembolok. Jadi biasanya hewan-hewan predator ya, pada unggas predator dia tidak ada temboloknya,
Jadi dia akan langsung masuk ke proventriculus, tapi proventriculusnya biasanya lebih besar daripada hewan-hewan yang makan biji-bijian ataupun buah-buahan, apalagi yang madu. Nah, kemudian setelah melewati crop ini, dia akan dialirkan ke proventriculus. Oh iya, tambahan ya, untuk pada burung dara dan merpati, ini ada kekhususan di bagian dari temboloknya. Jadi kalau temboloknya dari si merpati ataupun dara, itu pada saat dia itu setelah bertelur, jadi setelah bertelur, itu akan membentuk suatu seperti glandula ataupun seperti bentukan glandula yang bisa menghasilkan disebutnya milk crop. Jadi bentuknya putih, jadi mirip susu yang memang difungsikan untuk memberi pakan anaknya begitu setelah anaknya itu menetas. Setelah baru menetas selama beberapa hari, biasanya dia akan diberi crop milk itu dari induknya. Nah, ini adalah glandulanya itu biasanya adalah lapisan epitel yang berproliferasi. Jadi, lapisan epitel bagian dalam crop yang dia ini berproliferasi, kemudian mengeras dan di bawah hormon dari prolaktin, di bawah pengaruh dari hormon prolaktin itu akan menghasilkan si crop milk itu. Ini pada unggas lain tidak ditemukan. Setelah makanan masuk ke crop, makanan akan dibawa ke proventriculus. Nah, proventriculus ini adalah lambung sejati. Jadi, tempat di mana makanan dicerna secara enzimatik. Jadi, si proventriculus ini akan menghasilkan pepsin, kemudian asam hidroklorid, dan juga mukus. Kemudian selanjutnya adalah gizzard atau ventriculus. Nah, gizzard ini adalah organ yang memiliki dinding sangat keras. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan secara mekanik atau penghancuran partikel makanan menjadi lebih kecil. Jadi di gizzard ini. Setelah itu akan lanjut ke usus halus. Jadi usus halusnya ini terdiri dari duodenum dan juga ileum. Nah, di lengkung dari duodenumnya itu terdapat pankreas. Pankreas ini dia akan mengalirkan ekskretanya atau enzimnya untuk digunakan mencerna makanan melewati dari duktus pankreatik. Selain itu, unggas juga memiliki liver atau hepar, dia terdiri dari 2 lobus dan dia juga memiliki bile ducts atau empedu, kantung empedu. Nah, kemudian setelah melewati usus halus, makanan ini akan dilanjutkan ke usus besarnya. Nah, di usus besarnya itu ada yang namanya sekum. Sekum ini biasanya jumlahnya sepasang. Jadi kalau sekum itu biasanya yang singular atau satu, tapi kalau sepasang disebutnya seka. Nah, seka ini adalah usus yang dia itu ujungnya buntu dan biasanya adalah tempat terjadinya pencernaan secara mikrobia. Ini utamanya adalah pada burung-burung yang dia ini herbivore dan juga pemakan biji-bijian untuk proses fermentasi. Jadi besar kecilnya ini tergantung dari pakannya si burung itu. Nah, dari sekum biasanya ingesta itu akan dilanjutkan ke rektum, kemudian dikeluarkan melewati kloaka. Ini adalah struktur dari proventriculus dan juga ventriculus. Jadi bisa dilihat kalau pada proventriculus itu dia dinding dalamnya itu cenderung halus dengan banyak tonjolan yang biasanya menghasilkan mukus atau enzim-enzim untuk pencernaan makanan. Sedangkan di bagian gizzardnya itu terlihat banyak sekali kayak bentukan keras, kemudian dindingnya juga itu sangat berlapis keras dan juga berlipat-lipat, di mana ini sangat membantu pada saat proses menghancurkan dari makanan. Nah, ini biasanya di dalamnya juga bisa ditemukan kerikil-kerikil kecil, bisa disebutnya grit. Ini adalah salah satu sebagai bentuk untuk menghancurkan makanan. Jadi kalau sudah di dalam kan mereka akan bergesekan ya, jadi kayak
dihancurkan pakai batu gitu. Jadi ini untuk mempermudah mengecilkan partikel dari makanan. Tetapi si grid ini tidak bisa, mungkin hanya sebagian yang akan lanjut sampai ke usus atau ke belakang, karena biasanya partikel yang keluar dari si gizzard ini sudah halus bentuknya. Jadi yang melanjut itu yang halus-halus. Nah, ini kita selanjutnya akan membahas tentang sistem dari reproduksi. Nah, sistem reproduksinya ini juga unik. Jadi dia terdiri dari, kalau pada betina itu dari ovarium, kemudian salurannya infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Kalau pada unggas itu kebanyakan yang sebelah kanan itu akan rudimenter atau akan mengecil. Jadi yang berfungsi itu adalah yang sebelah kiri. Kalau proses pembentukan telur itu biasanya dimulai dari penangkapan dari ovum yang dilepaskan oleh ovarium, itu akan ditangkap oleh infundibulum. Nah, di infundibulum inilah biasanya terjadi proses fertilisasi, karena perkawinan pada unggas kan sudah perkawinan internal ya. Jadi nanti sperma akan mengalir sampai ke atas, akan bergerak sampai infundibulum. Kemudian setelah mereka terjadi fertilisasi, itu akan terjadi juga penambahan layer pertama albumin di infundibulum ini. Setelah melalui infundibulum, telur akan masuk ke dalam magnum. Magnum ini strukturnya paling besar dan juga paling glandular. Jadi ini utamanya adalah untuk produksi albumin. Jadi biasanya albumin ini yang paling banyak ditambahkannya ini di magnum. Setelah melewati magnum, telur akan dilanjutkan ke dalam isthmus. Nah, isthmus ini dindingnya terdiri dari muskulus sirkuler, dan tempat ini adalah tempat pembentukan lapisan dalam dan luar dari cangkang telur. Tapi yang dari isthmus ini dia biasanya cangkangnya masih lembek, jadi masih belum keras. Nah, pengerasan dari cangkang telur itu akan terjadinya di shell gland atau uterus. Di dalam uterus ini itu ada muskulus yang bentuknya longitudinal, dia berjajar dengan sel goblet. Nah, telur itu akan mengambil garam dan juga air ke albumin dan menarik juga kalsium ke dalam membrannya, sehingga membran ini menjadi terkalsifikasi. Proses kalsifikasi ini akan berlangsung biasanya selama 15 jam. Dan setelah itu akan terjadi proses pigmentasi untuk pemberian warna selama 5 jam. Jadi proses pembentukan telur secara umum, secara keseluruhan itu biasanya membutuhkan waktu 24 jam. Ini kalau pada ayam layer itu iya biasanya 24 jam. Kemudian setelah dia membentuk telur yang besar itu akan dikeluarkan melalui sphincter, kemudian ke vagina, dari vagina akan dilepaskan ke kloaka. Nah, ini mungkin tadi kelewat ya di bagian skeletal, itu pada bagian skeletal unggas, yang bagian pelvisnya atau di sakrum ini apa ya namanya, pinggang ya, itu tidak ada dindingnya, jadi tidak ada dasarnya. Ini sangat mempermudah untuk telur itu lewat, jadi istilahnya kayak pinggulnya itu bisa melebar gitu, bisa membuka dengan besar, jadi telur itu bisa melewati daerah tersebut tanpa harus kesusahan sekali gitu si unggasnya. Padahal kan bentuk telurnya biasanya kalau terlihat itu cukup besar ya. Nah, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada yang jantan. Nah, kalau yang jantan ini terdiri dari 2 testis, kemudian sperma akan dialirkan ke ductus deferens yang akan dialirkan langsung ke arah kloaka. Nah, pada jantan ini di ujung kloaka ada bentukan yang namanya falus. Falus ini adalah pengganti penis yang dia ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma ke dalam vagina dari si betina. Jadi kawinnya melalui falus itu. Kemudian selanjutnya adalah sistem urinari dari
unggas. Jadi kalau sistem urinarinya ini ada sepasang ginjal. Nah, ginjalnya ini dia melekat atau berdifusi di bagian dari atas badannya. Kalau letaknya atau pembagian dari namanya itu ada divisi yang bagian kranial, kemudian yang bagian tengah atau middle, dan juga yang bagian kaudal. Nah, pada unggas, dia itu tidak memiliki vesika urinaria atau kandung kemih. Jadi, urin yang terbentuk dari ginjal itu akan langsung disalurkan ke kloaka. Yang unik dari ekskretanya si ginjal ini adalah berbentuk asam urik dan urat. Jadi dia semi padat, dia tidak cair. Kalau pada mamalia dia kan urea ya, jadi dia bisa larut dalam air dan bisa dikeluarkan. Nah, kalau dua ini tidak. Jadi material tersebut akan tersuspensi di dalam air urin hasil dari filtrasi glomerulus. Kemudian hasil akhirnya keluar dari ginjal ini adalah urin yang semi solid. Di kloaka ini akan dicampur dengan feses. Nah, setelah dialirkan ke rektum, biasanya si rektum ini akan melakukan reabsorpsi air yang paling akhir. Jadi air yang keluar dari ginjal tadi yang bersama dengan asam urik dan urat itu akan diserap lagi. Jadi yang keluar itu hanya sedikit biasanya airnya. Jadi kalau ekskretanya dari unggas ini biasanya bentuknya adalah feses yang ada uratnya. Uratnya ini warnanya putih, jadi yang putih-putih itu adalah urat. Dengan biasanya juga ada urin beningnya, jadi airnya, tapi dalam jumlah yang sedikit. Sekian materi kita tentang AFES, ini memang agak banyak ya, apalagi nanti yang mamalia. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Minggu ini tidak ada pertemuan, tapi akan ada kuis. Jadi silahkan dipelajari dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.